Selamat pagi saudara-saudara. Ini bertemu lagi di keluarga kita. Marilah kita awali ibadah kita dengan bersama kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 247, bait yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kita mengambil saat teduh, saudara-saudara. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 247, bait yang kedua. Sambil menyangkal diri tetaplah percaya. Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang berkenan memperbarui hidup kami bersyukur bahwa janji serta pertolongan Bapa telah berlangsung dalam hidup kami dan bahkan secara khusus menghadirkan panggilan yang rohani, panggilan yang surgawi bagi kami, supaya kami bersama dengan Bapa dalam kemuliaan, dalam kekekalan, dalam kekudusan yang maha tinggi. Kami bersyukur atas panggilan-Mu, agar kami menerima anugerah kemuliaan berupa perjamuan kudus pada hari ini. Berkahilah kami, tuntunlah kami, dan perbaharui kiranya batin kami, agar kami semakin bersiap untuk menerima firman-Mu. Sang firman hidup, tinggallah dan perbaharuilah hidup kami
batin kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan pada hari ini adalah Mazmur 17 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Demikian saudara-saudara pembacaan Mazmur 17 ayat 3 sampai dengan 8. Saya ulang pembacaan ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca ulang dari ayat 8 Mazmur 17. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kalau kita berbicara tentang keamanan, di mana-mana kita jumpai pos keamanan, di sana ada petugas security, di gereja kita juga ada begitu, dan bahkan begitu khususnya sampai ada lebih dari seorang yang berjaga di sana. Ditata begitu rupa, siapa berjaga pagi dan seterusnya. Dan bahkan dewasa ini ada piranti seperti CCTV. Itu juga dalam rangka upaya untuk membuat kita semakin aman, semakin nyaman, tidak terganggu, tidak diganggu oleh situasi yang asing, yang berbeda, yang akan merusak situasi kita. Bahkan, saudara, belakangan kita mengenal ada alat yang sebenarnya alat itu sudah lama ada, tapi digunakan di antara kita yang disebut dengan termogan. Orang yang mau masuk ke dalam ruangan, dalam gedung gereja, dicek dulu dengan disentrong.
dengan ditembak. Nah, itu semua dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk satu hal, ialah tentang keamanan, tentang kenyamanan, kepastian terhadap dua hal itu. Nah, saudara, sebagai pribadi bersama-sama, dan itulah gereja, dalam sejarahnya gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, sejalan dengan perjalanan masyarakat, perjalanan berbangsa, perjalanan ber-Indonesia, kita juga merasa pernah sangat diselamatkan, sangat dijadikan aman oleh Tuhan. Nah, itulah yang secara khusus kemudian bagi Gereja Kristen Jawi Wetan, bagi kita diperingati, dirayakan secara khusus. Hari pengamanan itu, keamanan kita itu. Dan peristiwa itu, pengalaman kita diamankan, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Itulah yang kemudian dalam perjalanan kita disebut sebagai Hari Pembangunan GKJW. Nah, saudara, dalam Mazmur 17, bacaan kita hari ini juga mengungkapkan tentang kerinduan, tetapi sekaligus juga kesaksian pemazmur bahwa Tuhanlah yang melindunginya. Tuhanlah yang membuat aman, membuat nyaman, membuat selamat hidup pemazmur. Ungkapan yang sangat khas ialah bahwa pemazmur sedemikian merindukan perlindungan dari Tuhan itu, dicatat di ayat 8 atas itu, bahkan seperti biji mata, kornea mata dilindungi, terlindung begitu rupa, diamankan begitu rupa. Memang sih tidak bisa ditutup begitu sama sekali, tertutup, tidak bisa, karena mata. Jadi sebenarnya terbuka tapi dalam kondisi aman, diamankan. Itu kerinduan pemazmur. Betapa pentingnya bagi pemazmur bahwa hidupnya menjadi aman, diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan perlakuan sangat khusus, lebih dari sekadar dilindungi, tetapi bahkan kalau bahasa Jawa itu dikekep begitu, dirangkuh begitu rupa. Itu secara simbolik dipergunakan oleh pemazmur. Simbolnya adalah sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ada, tetapi dilindungi, diproteksi begitu rupa oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk itu pemazmur sendiri juga mengupayakan begitu rupa agar hidupnya sepadan dengan pelindungnya, sepadan dengan yang memproteknya. Ya, seperti kalau kita datang ke sebuah lokasi, ke sebuah gedung, maka kita juga mesti menyesuaikan. Ada sesuatu yang ditetapkan, sebaiknya Anda menjaga ketertiban ini dan itu. Sebaiknya Anda mematuhi ketentuan ini dan itu.
Dan itu harus dilakukan, harus dipenuhi supaya upaya yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap seseorang subjek yang harus dilindungi itu juga atas peran diri sendiri melindungi, menyelamatkan diri. Ada dua hal itu. Yang pertama ialah pemazmur berupaya begitu rupa untuk berjalan persis di jalan yang dilalui oleh Tuhan. Bukan lalu membuat jalannya sendiri, ngarang-ngarang tujuan sendiri, bukan. Tetapi dia berupaya untuk berjalan persis di jalan yang sudah ditunjukkan dan dilalui oleh Tuhan, dijalani oleh Tuhan. Ayat 5a ditegaskan begitu. Jadi dia berupaya untuk berjalan bersama dengan Tuhan supaya di dalam kondisi selamat itu untuk memastikan itu di mana jejak yang sudah dilalui oleh Tuhan. Di situ juga dia melaluinya. Titik di mana Tuhan berjalan, disitulah dia berjalan. Itu upaya pemazmur. Begitu rupa, begitu khas. Dan di ayat yang ke-6a, agak khusus lagi, saudara-saudara. Jadi, lebih dari sekadar berjalan asalkan tahu dan mengikuti, ini adalah kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, diserukan, diteriakkan, disampaikan. Itu juga dalam pemahaman penghayatan pemazmur, seseorang yang hendak dan mau selalu berada dalam proteksi perlindungan keselamatan Tuhan harus memastikan dirinya bahwa tersambung. Kalau tadi tersambung dalam hal melewati jejak yang dilalui oleh Tuhan. Sekarang upaya pemazmur untuk menyambungkan itu dengan suaranya. Tuhan, tolonglah. Tuhan, terlalu jauh di Kau. Tuhan, saya berteriak. Tuhan, saya memohon. Dan itu dilakukan oleh pemazmur karena dia yakin bahwa Tuhan mendengarnya, Tuhan memproteknya, Tuhan menyelamatkan pemazmur. Kehidupan kita ber-GKJW juga tidak terlalu jauh dengan pengalaman pemazmur yang berupaya begitu rupa untuk berjalan di jalan yang dilalui oleh Tuhan. Untuk berbicara dengan bahasa yang khas, dengan ungkapan yang khas kepada Tuhan. Sehingga jalannya di jalan Tuhan, suaranya juga dikenali oleh Tuhan. Memang dalam sejarah Gereja Kristen Jaiwetan, kita pernah, itulah yang kemudian diperingati khusus, tonggak bersejarah itu. Tahun 1940-an, 42, 43, sampai dengan 45, saudara. Pada waktu bangsa kita Indonesia ini sedang berada dalam suasana sulit, transisi, dan transisi pun transisi dari penjajah yang satu kepada penjajah yang lain. Kita tahu sejarah itu. Dan saudara-saudara, dalam transisi sejarah itulah kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita sebagai warga negara Kerajaan Allah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, juga rupanya berada dalam suasana ini. Harus mencari jalan mana yang persis adalah jalan Tuhan.
bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan pada perjamuan kudus yang kedua setiap tahun, yakni pada bulan Agustus, saudara, dan kita nanti akan menandai secara khusus peristiwa itu, peringatan itu, perayaan itu dengan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Karena ini dilatar belakangi oleh sejarah bahwa kakek moyang kita sekitar peristiwa kemerdekaan itu juga masih harus secara khusus mencermati jalan mana yang adalah jalan Tuhan. Suara yang mana yang tersambung dengan suara Tuhan Sang Juru Selamat. Sebab kalau bukan jalan Tuhan, tersesat mereka. Kalau bukan suara Tuhan yang didengar oleh mereka, dan bukan suaranya ini yang disampaikan kepada Tuhan, maka perjalanan bergereja juga menjadi krisis. Saudara-saudara, beruntung kita bahwa sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan, walaupun kakek moyang kita dalam sejarah perjuangan bergereja dan bermasyarakat bernegara pernah mengalami pasang surut. Dalam hal apa? Dalam hal penyelamatan apa yang sedang diberlakukan oleh Tuhan kepada kami, kepada kita sebagai gereja, sebagai wong Jawa, sebagai orang Kristen di Jawa Timur, di Indonesia ini. Memang sejarah kita, saudara-saudara, pernah juga sampai pada sejarah agak gelap. Gereja sampai dengan merasa harus membuat kambing hitam, menunjuk siapa yang adalah pro kami dan siapa yang antipati terhadap kami. Walaupun itu sesama saudara sendiri, itu bermula dari apa? Bermula dari upaya orang percaya sampai dengan hari itu mengenali jalan Tuhan. Jalan mana yang adalah jalan Tuhan? Bekas tapak kaki yang mana yang adalah bekas tapak kaki yang pernah dilalui oleh Tuhan? Saudara, inilah yang membuat kadang-kadang kita sebagai gereja lalu merasa seolah-olah, yang mana ini? Yang mana ini? Gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan juga pernah mengalami suasana itu. Bahkan juga 1-2 kawan kita sampai memasuki tahap yang kurang menggembirakan. Siapa harus masuk bui? Karena apa? Karena kalau versi pemazmur tadi itu, jalan mana yang harus kulewati, yang benar-benar adalah jalan tapak yang pernah Tuhan lewat di situ. Mungkin karena ada debu sedikit sehingga bekas jejak kaki itu agak tidak terlalu jelas, saudara-saudara. Tapi bersyukur kita bahwa pada minggu yang pertama bulan Agustus, kita pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat penting, ialah hari pertobatan kita sebagai GKJW. Dan hari pertobatan itu, saudara-saudara, ditandai dalam sebuah sidang majelis agung.
diselenggarakan di sebuah jemaat antara Kertorejo, Mojowarno. Peristiwa bersejarah 1946 itu, saudara-saudara, menjadi tonggak bersejarah paling penting dalam rangka kebersamaan kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan kalau sampai hari ini kita punya warisan sejarah yang sangat khas itu, disebut sebagai Patunggilan Kang Nyawiji, itu bermula dari suasana yang dibangkitkan lagi. Kesadaran bahwa kita diselamatkan, dilindungi, diprotek oleh Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita sebagai saudara-saudari satu gereja, kita sudah terlahir sejak 1931. Gereja Kristen Jawi Wetan ditumbuhkan di Jawa Timur, memang betul. Tetapi dalam proses kita yang ternyata kadang-kadang kita harus berjuang khusus untuk mengenali apakah ini jejak yang Tuhan lewati. Apakah suaraku untuk mohon pertolongan kepada Tuhan didengar persis seperti yang kumohon. Dinamika ini, keraguan ini, tapi dari proses pencarian itu, itulah yang dialami oleh kakek moyang kita, oleh gereja kita. Dan karena itulah diperingati secara khusus oleh kita bahwa pada bulan Agustus, pada hari yang pertama, pekan yang pertama Agustus, itu kita merayakan hari pembangunan GKJW. Bangun dari umat yang semula merasa jalan keselamatannya agak tidak terlalu jelas karena situasi, karena pengaruh pergolakan dunia politik. Tapi akhirnya toh kita dituntun oleh Tuhan, diberitahukan inilah jalanmu, jalan sebagai umat yang diprotek oleh Tuhan. Seperti hanya Tuhan melindungi kornea mata, biji mata. Seperti hanya Tuhan melindungi, seperti induk ayam yang melindungi anak ayam, di balik sayapnya yang kuat. Dan itulah yang hendak disaksikan oleh kita, oleh gereja, oleh orang percaya yang mempunyai sejarah berliku-liku begitu rupa, tetapi toh ditunjukkan oleh Tuhan kita, inilah jalanmu. Jangan sampai pangling, jangan sampai menempuh jalan yang lain. Bahwa kemarin ada jalan yang tidak baik, ada jalan yang sampai dengan saudaramu terjebloskan ke dalam penjara. Baiklah, kembalilah, bangunlah, bertobatlah. Ini ajakan untuk kita. Satu keluarga besar, Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita kembali, mari kita meneruskan, kita mengamini bahwa Tuhan toh memproteksi kita. Tuhan menyelamatkan kita dari kemungkinan kehancuran lebih jauh. Dan Tuhan membangun kita lagi sebagai satu keluarga besar, Gereja Kristen Jawi Wetan. Peristiwa itulah, saudara-saudara, yang kemudian diperingati oleh kita seluruh gereja, seluruh warga gereja, seluruh jemaat di GKJW kita ini, bahwa pada hari Minggu yang pertama pada bulan Agustus itu ditandai sebagai hari pembangunan GKJW. Hari itulah GKJW dibangunkan ulang, kesadarannya dibangunkan ulang, bahwa Tuhan menyelamatkan, bahwa Tuhan memprotekmu, bahwa Tuhan tidak menegakkan dirimu. Saudara,
apa bentuk paling mutakhir dari syukur kita bahwa kita tahu diselamatkan oleh Tuhan. Pertama, istilah patunggilan kang nyawiji tadi itu, itulah tandanya bahwa kita sebagai satu keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan yang mempunyai sejarah proteksi dari Tuhan, perlindungan khusus, penyelamatan khusus dari Tuhan, itulah yang sedang berlangsung. Dan karena itu kita bersyukur. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang paling akhir dari perjalanan sejarah kita sebagai satu keluarga besar adalah bahwa kita era ini, saudara, era kita yang mutakhir ini ada tantangan agak baru, konteks kehidupan kita yang baru. Dan apakah itu? Segala sesuatu sekarang ini, saudara-saudara, serba IT, serba alat-alat teknologi. Dan di pokok itu, di poin itu, saudara-saudara, satu tonggak bersejarah yang amat penting dan mungkin juga masih baru bagi kita, ialah bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan, satu keluarga besar kita, satu sinode kita, satu majelis agung kita, sedang diperkenalkan kepada kita satu kata khusus, kata kunci khusus, saya mencatatnya MBU MKM. Jadi embumkm.com. Itu apa? Ini adalah model bergereja, model berkeluarga besar kita Jawa Timur ini, bahwa masing-masing kita bisa memiliki produk apa saja, bisa memiliki hasil dari budidaya kita, entahlah itu produk pertanian, entahlah itu produk industri rumah tangga, entahlah itu macam-macam jasa. Itu semua diberi ruang oleh Majelis Agung, saudara-saudara, dan inilah era baru kita. Bolehlah itu disebut sebagai kebangunan kita, era khusus pada waktu ini. Ialah bahwa gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, bahwa keluarga besar kita sedang memasuki proses kebangunan yang kedua. Pembangunan yang kedua ialah yang paling aktual, kita mempergunakan alat-alat yang kita sebut, yang kita kenali sebagai alat-alat yang berteknologi. Nah, semogalah teknologi yang serba IT ini, saudara-saudara, akan semakin menjadi tanda khusus bagi kita sebagai keluarga besar GKJW untuk semakin menghayati bahwa kita terproteksi oleh Tuhan, kita terlindungi oleh Tuhan, kita terselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana modelnya? Nah, semogalah hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan yang ditandai dengan perjamuan kudus yang kedua ini akan sangat bersejarah bagi kita. Ialah bahwa kita sedang berada di peralihan zaman, sedang berada di peralihan peradaban. Nah, selamat bagi kita semua yang diperkenankan oleh Tuhan. Kita sudah punya bekal yang khusus kita miliki, bahwa di tengah yang kadang-kadang suasana tidak terlalu jelas, di persimpangan, karena ada hal yang baru yang sedang muncul di antara kita, tapi percayalah,
sebagaimana kakek moyang kita diprotek oleh Tuhan, maka begitu jugalah Tuhan akan memberlakukan proteksinya, penyelamatannya itu bagi kita semua. Selamat menempuh perjalanan ber-Indonesia, berbangsa-bangsa di era yang baru dengan cara yang terbaru. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kami dianugerahi kakek moyang yang setia kepadamu sebagai pengawal dari semangat, sebagai patunggilan Kang Nyawiji, sebagai satu keluarga besar. Walaupun para pendahulu kami sempat juga mengalami disorientasi, kebingungan, karena situasi yang serba bergolak. Namun demikian Tuhan berkenan menolong, memberkahi, sehingga dimampukan para kakek moyang kami memperdengarkan suaranya untuk minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan secara khusus menunjukkan jalan-Mu, suara-Mu, sebagaimana pemazmur memohon perlindungan dan terang, serta jalan yang jelas. Demikian pula Tuhan telah melindungi para sepuh kami, pendahulu Gereja Kristen Jawi-Wetan, yang telah Tuhan tuntun melewati persimpangan-persimpangan jalan. Dan Tuhan selalu menunjukkan perlindungan, keselamatan, proteksi bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankan kiranya kami berdoa untuk perjalanan kami lebih lanjut sebagai Gereja Kristen Jawi-Wetan, satu keluarga besar yang Tuhan percayakan untuk tinggal hidup di Jawa Timur sebagai satu keluarga, satu patunggilan Kang Nyawiji. Berkahilah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami. Hari-hari ini, dewasa ini, zaman ini juga sedang memasuki era baru, pergolakan baru, peradaban yang baru. Ialah peradaban yang saling bersinergi, satu terhadap yang lain, saling terhubung, saling terkait. Berkahilah kami ya Tuhan, umat-Mu dalam menapaki jalan-jalan ke depan, supaya jalan kami adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dilewati oleh Sang Juru Selamat, supaya kami sungguh mencapai titik perjalanan yang terindah bersama dengan Sang Juru Selamat yang telah membuat jalan dan tapak-tapak yang jelas. Dengar kiranya seruan kami, permohonan kami, manakala kami harus lebih memperjelas pengetahuan kami, pengenalan kami akan dunia yang baru, era yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan terutama berkahilah kami, orang-orang muda yang masih harus terus berjuang, meneruskan perjuangan dan perjalanan serta semangat para sesepuh kami, pendahulu kami di gereja kami yang tercinta. Berkahilah mereka ya Tuhan. Perkenankan kiranya kami berdoa untuk keluarga kami di GKJW Ngagel, untuk keluarga kami di gereja-gereja yang lain yang adalah sesama pejuang yang sedang menempuh perjalanan yang kadang-kadang harus benar-benar kami cermati
Di manakah jalan Tuhan? Tapak-tapak kaki Tuhan yang pernah melewati jalan penyelamatan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, terutama bagi kami yang harus mendampingi saudara-saudara kami yang sakit karena kondisi pandemi ini. Ya Tuhan, berkahilah kami. Tunjukkan kiranya jalan penyelamatan, tapak-tapak kaki penyelamatan yang dilalui oleh Tuhan. Agar saudara-saudara kami juga dimampukan untuk melihat, untuk mengalami bahwa dalam kondisi apapun kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sedang menjalani tapak-tapak kaki dari Tuhan. Dan kami boleh percaya bahwa kami dilindungi sebagaimana kornea mata terlindung begitu rupa oleh kasih-Mu. Berkahilah kami ya Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan lebih khusus lagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk pemulihan, untuk kekuatannya karena pandemi ini. Kiranya Bapa memberkahinya. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mohon rahmat-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu. Bolehlah kiranya doa yang kami perdengarkan kepada Tuhan sungguh-sungguh tersambung dengan kabar baik yang sedang Tuhan berlakukan bagi kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk terus berdoa memohon bersama-sama bagi kesembuhan saudara-saudara kami, satu persekutuan, satu iman. Demikian juga saudara-saudara kami, tetangga kami, sesama kami yang dekat maupun yang jauh, dan bahkan juga sesama kami sebagai warga bangsa Indonesia. Begitupun sesama kami sebagai umat Tuhan yang sedang berprihatin dalam situasi pandemi global COVID-19. Berkahilah kami semua ya Tuhan dengan semangat serba baru, agar setiap hati, setiap perjuangan kami dimanapun tersambungkan dengan semangat bahwa kami merindukan proteksi dari Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkahi jugalah kiranya jemaat-Mu yang sedang merancang agenda kebersamaan khusus dalam ibadah khusus yang akan dijalaninya pada saat-saat khusus pula. Berkahilah kami ya Tuhan, supaya kebersamaan kami juga menjadi tanda bahwa kami mendapatkan mujizat istimewa berupa kesembuhan, kekuatan, dan dimungkinkan untuk saling menopang, menguatkan satu terhadap yang lain dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, berkahilah para pemimpin bangsa kami, orang-orang yang berjuang begitu rupa dalam rangka pemulihan kekuatan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan, dengar apalah kiranya doa kami, dan semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami.
Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita. Kita bersama berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara, kita teruskan perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang serta menyelamatkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat hari Minggu. Silahkan duduk. Salam patung gilat. Tuhan memberkati.